Nih Ustaz, yang ringan aja nih Ustaz. Tentu kan semua ini perlu regulasi Ustaz ya. Iya. Baik itu tingkat daerah atau pusat. Saya dengar-dengar Ustaz nih calon caleg DPR RI nih Ustaz. Ini kita dengan harapan besar untuk Riau tentunya ya. Masya Allah. Anak-anak muda sedang menunggu gagasan ini Ustaz. Kira-kira isu ini udah benar tuh Ustaz? Iya. Dari PKS tentunya Ustaz ya. Iya betul Insya Allah. Jadi saya tergerak memang untuk kemudian melakukan satu proses ya. Perjuangan itu harus makin hari semakin meluas dan semakin banyak yang diberi manfaat. Karena kata Rasulullah khairun nas anfa'um linnas ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memberi manfaat lebih banyak gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya memulai membangun sekolah. Itu berbeda dengan sebelum saya bikin sekolah Al-Fikri. Dulu ketika saya sendiri mungkin bisa membantu 2, 3, 4 atau 5 orang anak yatim ya, du'afa yang kita bantu. Tapi setelah mendirikan sekolah, hari ini sudah 108 anak yatim, du'afa dan fakir miskin yang bisa bersekolah, yang kita beri beasiswa di Al-Fikri. Itu yayasan Ustaz ya? Iya. Dengan gagasan seorang Ustaz Munif, dengan yayasan sekian orang terbantu. Iya. Nah pertanyaan saya tadi ketika kalau di Senayan nanti. Kalau kita masuk sebagai katakanlah pejabat publik, dalam hal ini anggota DPR RI misalnya, maka tentu punya manfaat yang bisa lebih besar yang kita berikan. Nah ini yang saya membayangkan demikian. Saya ingat di 2010 bulan Ramadan ketika mendirikan Al-Fikri ya, sekitar bulan Juli pada saat itu, saya ditanya oleh ketua yayasan saya Ustaz Abdul Rashid ya, yang ketika itu juga kepala sekolah Al-Fikri pertama ya, dan juga adalah guru sekaligus. Apa kata beliau, Ustaz Munif, ini yang mendaftar ya ada 10 orang. Murid pertama Al-Fikri Ramadan 2010. Kemudian dia mengatakan satu hal yang menarik ya. Beliau mengatakan begini ya, dari 10 orang ini hanya 1 orang yang sanggup bayar, bayangkan. 9-nya yatim, du'afa, fakir miskin. Terus saya ditanya, sama ini gimana nih, kita telanjutkan atau enggak gitu. Artinya gimana caranya gitu kan, operasionalnya gimana. Terus saya bilang begini, Ustaz Rashid, ada sabda Nabi ya, yang mengatakan innamatun suruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya Allah akan tolong kita ya, dan Allah akan beri rezeki kepada kita ketika kita membantu orang-orang lemah di antara kita. Ini kayaknya kita cobalah, bismillah. Akhirnya saya ambil 2 orang untuk jadi orang tua asuhnya, adik saya, abang saya, kemudian juga orang tua semua. Selesailah 9 anak yatim ya, du'afa, fakir miskin yang kemudian kita menjadi orang tua asuhnya. Hari ini sudah lebih kurang 900 Masya Allah. murid ini di Ustaz Al-Fikri Munif ini namanya Munif, selalu ingin dekat kepada Allah nih. Luar biasa. Ini banyak harapan tergantung pada kita Ustaz. Seperti orang-orang seperti Ustaz Munif ini ya, entrepreneur muda ya, mempunyai gagasan-gagasan hebat, dan insya Allah dipercaya oleh PKS untuk maju ke Senayan. Insya Allah, ini akan membawa insya Allah kebaikan-kebaikan, keberkahan bagi negeri Riau. Terakhir penutup Ustaz, harapannya apa Ustaz? Baik, harapan saya kepada seluruh generasi muda ya, yang ada di Indonesia, khusus di Riau ya. Kita semua berharap ya bahwa Indonesia ini hari ini indeks ya pengusahanya itu masih sangat kecil, jauh dibanding kira-kira berapa persen ya? Ya kalau yang saya dengar itu baru 0,02%, sangat kecil sekali. Entrepreneur ya, saya maksud ya. Jadi entrepreneur itu beda dengan ya katakanlah UMKM itu. Jadi nanti UMKM ini kita tabkan menjadi entrepreneur. Jadi pedagang dan pengusaha itu berbeda. Jadi saya katakan kalau entrepreneur dia tidak memulai dengan modal, tetapi dia mulai dengan gagasan. Ya. Tetapi seorang pedagang dia harus mulai dengan modal. Kenapa entrepreneur tidak perlu modal? Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf yang ketika hijrah dari Mekah Madinah nggak bawa apa-apa, nggak punya modal. Bahkan ditawari oleh sahabat Ansor juga dibagikan modal, dikasih uang, dikasih rumah, bahkan istrinya silahkan pilih, kalau mana kau suka kau akan ceraikan, habis masa idah kau nikahi. Tiga-tiga ditolak. Tapi dia tanya apa? Tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Nah ini menarik ini. Mananya al-insan fikratu, manusia itulah gagasannya. Jadi sebenarnya bagaimana dia bermuamalah pertama sekali di Mekah dengan 100 ekor unta yang tali kekang yang dihias itu, yang menjadi awal bisnisnya tanpa modal itu, dengan kemampuan komunikasi dan trust ya, sekali lagi ini masalah trust penting ya, sehingga akhirnya dia bisa membangun pasar di sebelah pasar Yahudi yang kemudian ini menjadi pasar kaum muslimin yang sangat spektakuler, dan dia menjadi orang kaya raya yang
yang ya kalau kita tahu bagaimana dia menyumbang 100 ekor unta ya, 1000 ekor kuda lengkap dengan perlengkapan untuk berangkat berjihad fisabilillah. Saya membayangkan wah luar biasa ini kalau seandainya generasi kita lahir para entrepreneur seperti ini yang berjiwa sosial, yang siap untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitarnya ya, siap membela NKRI di tengah kondisi hari ini, kondisi negara kita perlu solusi ya. Saya berharap ya insya Allah mudah-mudahan akan lahirlah para entrepreneur yang bisa memberikan solusi bagi negeri kita ini insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi ini sosok Ustaz Munif, Henry Munif ini ya sosok yang ditunggu oleh Indonesia, khususnya Riau loh. Ya, bagaimana memiliki jiwa entrepreneur ya, terutama anak-anak muda kita ya. Mudah-mudahan kita bersama akan menemukan solusi yang terbaik untuk negeri ini. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.